Bapak-bapak, kita yel-yel dulu nih sebelum masuk ke film. Kita yel-yel dulu biar semangat. Oke? Ya. Oke. Udah tahu kan yel-yelnya? Udah, Udah kan? Pak. Oke. 1, 2, 3. Uang tidak cukup? Buka usaha yuk. Oke. Sekali lagi. Uang tidak cukup? Buka usaha yuk. Oke, mantap. Kita masuk ke film, tapi sebelum saya memulai filmnya, memutar filmnya, mohon disimak ya bapak-bapak, ibu-ibu. Iya, Pak. Nah, nanti saya akan tanya nih, nanti beres ini. Makan simak ya bu, bapak-bapak. 1, 2, 3, gas. Untung ada pelatihan berusaha. Dari situ saya baru tahu bahwa untuk memulai usaha ada beberapa langkah yang harus dijalani. Saya perlu mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan usaha saya. Berdasarkan informasi tersebut, saya harus menilai bisa tidaknya usaha itu dijalankan. Ternyata berjualan ikan matang lebih bagus peluangnya daripada jualan ikan segar. Saya putuskan untuk jualan ikan balado karena teman-teman arisan ikan balado saya enak. Saya merencanakan keuangan usaha untuk memastikan usaha tersebut bisa memberi keuntungan. Agar dagangan laku, saya juga merencanakan pemasarannya. Dengan menjalani langkah-langkah tersebut, usaha saya mulai berkembang dan mulai dapat pelanggan tetap. Setiap hari setelah dagangan habis, saya langsung belanja keperluan keluarga dan keperluan dagang untuk esok hari. Tapi kalau beli ikan dan menu sering tidak dapat. Lama-lama jualan saya berkurang, juga keuntungannya. Kenapa jadi begini? Untung saya diingatkan untuk menyisihkan dan memisahkan uang buat modal usaha esok hari. Dan sisanya baru untuk membeli kebutuhan keluarga. Setiap malam sebelum tidur, semua pemasukan dan pengeluaran saya tulis di catatan kas harian usaha. Tiap akhir bulan, saya isi buku arus kas, yaitu catatan total pemasukan dan pengeluaran bulanan untuk 1 tahun penuh. Dengan cara ini, saya bisa langsung tahu usaha saya tumbuh, mandek, atau malah menciut. Cukup? Nah, ibu-ibu bagaimana nih kesannya setelah melihat film ini? Sok saya mau nanya pendapatnya. Ya Bu ya, dari Ibu Yanti, sebut saya lupa. Gimana Bu? Tadi kan Bu Lili buka usaha kan ya, kan balado. Nah ternyata Bu Lili di situ setelah selesai berjualan uang-uangnya dibelanjakan, tapi masih belum cukup untuk usaha lagi gitu loh, masih ada kekurangan gitu loh. Berarti itu jadi masalah ya Bu ya? Iya. Jadi masalah. Iya. Terus gimana menurut Ibu Kiki setelah menonton filmnya? Tadi Itu Bu harus apa namanya, harus direncanakan yang matang Bu gitu. kok saya Ibu, kan Bapak saya. Iya Pak. Iya Pak. Iya Bapak cantik. Canda Ibu. Terus gimana menurut Bapak Julpi? Iya kalau menurut saya Ibu Lili itu bagus sekali mencatatkan hasil dari ada rencana keuangan. Itu Pak. Nah, itu pesan baiknya ya. Jadi intinya apa dalam film itu yang tadi saya tayangkan, intinya kita ketika usaha harus pintar-pintar menyisihkan uang. Gitu simpelnya Ibu ya. Gitu. Jangan sampai nanti kita usaha tapi kita nggak sadar gitu uang modal tercampur dengan kebutuhan yang lain. Misalkan yang seharusnya buat jualan ikan balado lagi, tapi nggak kerasa buat beli beras, buat beli ini. Kalau memang kita tadi awalnya nggak direncanakan, gitu. Makanya perlu direncanakan matang-matang, termasuk menyisihkan, rencana menyisihkan. Itu ya Bu ya. Nah, baik. Kita lanjut. Oke, kita lanjut sebelumnya nih ya. Masih semangat Bu? Semangat. Bapak semangat Pak? Semangat. Mantap. Oke. Nah, ada cara lain buat ketika kita mulai usaha ada istilahnya memakai tadi yang dari video
uang kas catatan kas harian yang dilakukan oleh Bu Lili yang diajarkan oleh pendamping PKH gitu ya. Ada catatan kas harian dan harus kas tahunan. Nah, nanti saya akan perlihatkan di sini tabel harus kas catatan harian. Oke, mohon disimak ya. Ya. Nah, di sini nih, mohon ibu di sini simak, perhatikan ibu. Nah, di sini kita akan lihat tabel catatan kas harian untuk usaha. Nah, di sini jadi ibu-ibu caranya gini. Kalau misal untuk mengisikan uang dicatat dengan baik bu. Nah, kayak tabel berikut ini bu. Ibu ya. Ya. Mohon dilihat dan disimak. Jadi nanti itu ibu-ibu praktekkan di rumah. Ingat-ingat ibu bikin tabel, membuat tabel di kotak-kotak ini bu. Di kotak-kotak ini nanti dicatat nih, misalkan catatan kas harian bulan Februari ya. Bulan Februari ibu beli apa? Misalkan ibu modalnya 100.000. Nah, duitnya di situ dirinciin ya bu ya. Iya. Dirinciin di catatan tuh. Misalkan dalam 100.000 itu buat apa aja nih? Ya, perharinya itu 100.000 tuh. Oh, buat beli keperluan modal panci misalkan ya buat masak. Ya, itu pasti buat awal-awal pasti harus punya panci buat masak. Gitu. Nah, terus dilanjut lagi tuh, misalkan ikan berapa, itu berapa, apa namanya, apalagi tuh, misalkan bumbu, termasuk ya bu ya. Iya. Nah, tadi tuh kalau misalkan kita lihat tentang Bu Lili, misalkan nanti salah satu apa namanya, bapak atau ibu di sini yang mau buka usaha, gitu, perlu sekali ini kita memakai catatan kas harian agar bisa tahu apa namanya, tahu keuntungannya, tahu ketika kita pas rugi itu tahu bu, gitu bapak-bapak. Nah, jadi kita harus perlu banget kita memakai ini soalnya nanti agar kita tertata bu usahanya, gitu. Kita tahu oh ini rugi, oh ini yang apa namanya, oh ini buat modal, oh ini modal habis sekian tuh buat apa aja gitu. Jadi tidak tertukar antara uang kebutuhan dan uang buat usaha gitu. Nah, nanti kalau misalkan ibu apa namanya, sistemnya harus tahunan ya. Kalau misalkan catat tahunan, langsung aja di sininya misalkan apa namanya, uang ibu modal dalam setahun berapa buat ini, perkiraan aja misalnya 100.000 per bulan ya, misalkan 100.000 per bulan, berarti 12 bulan 1.200.000. Nah, gitu langsung catat gitu aja kalau memang ibu daya ingatnya bagus gitu ya bu ya. Nah, baik, paham ya bu sampai sini ya bu? Paham. Apa? Nah, nanti mohon praktekkan di rumah nih bapak-bapak, Baik, ibu-ibu. Baik, Pak. Nah, oke, di sini kita akan juga apa namanya, saya sampaikan juga bahwasanya apakah usaha kita memberi keuntungan. Nah, itu harus diperhitungkan bu ya. Total pemasukan lebih besar atau kerugian total pengeluarannya lebih besar gitu. Jadi kita harus tahu. Jadi setiap kita usaha itu pasti harus mengerti, oh ini rugi, oh ini untung gitu loh. Itu yang paling penting dalam usaha ya bu ya. Nah, yang kedua, pemasukan apa saja nih yang kurang atau pengeluaran apa saja nih yang terlebih dari anggaran yang sudah dibuat gitu ya. Sehingga kita bisa mengatasi masalah yang ada secepatnya dan mencegah hal itu terjadi kembali. Jadi kita misalkan dari bulan yang lalu, oh rugi itu gara-gara misalkan saya usahanya itu tidak kondusif, bukan kondusif lah, yang lebih mudah kata-katanya, jadi tidak tertata dengan baik gitu ya, tidak tertata dengan baik. Jadi oh ya udah, berarti kita bulan depan kita perbaiki lagi, jadi keperluan ini yang harus dicoret. Nah, itu kuncinya ada catatan kas harian itu ya bu ya. Iya, Itu Pak. makanya Siap. penting banget nih ya. Terus barang-barang apa saja yang paling banyak laku atau pada hari apa saja penjualan cukup banyak sehingga kita menyiasati langkah penjualan minggu lalu atau bulan berikutnya. Jadi intinya kalau misalkan kita sebenarnya juga dituntut harus konsisten ya, nggak ganti-ganti usaha. Gitu, misalkan ibu Kiki jualan mie ayam konsisten aja, cuman kita juga harus riset pasar. Oh ini cocoknya di sini jualan mie ayam atau bakso
gitu. Misalkan cocoknya misalkan bakso, ya udah kalau misalkan memang sekiranya untuk ganti-ganti, tapi kalau bagusnya mah tidak ganti-ganti, tinggal kita mencari konsumen yang baik atau pembeli yang baik yang akan mau beli ke kita gitu loh. Nah terus oke, intinya itu sudah saya sampaikan ya seputar arus kas dan apa namanya catatan kas harian. Tolong di rumah jika memang punya usaha ya bapak-bapak ibu-ibu, nah kita bisa memakai ini gitu agar bisa kondusif ketika usaha. Maksud kondusif di sini jadi tertata gitu usahanya, tidak asal-asalan ya Bu ya. Bapak ya, baik, nah cukup. Nah saya gel, bukan gel, kita tepuk P2K2. Oke, mari berdiri Bu. Ayo, saya instruksi apa bapak? Saya bapak lagi. Saya instruksi apa ibu-ibu apa bapak? Bapak aja. Oke, udah. 1, 2, 3, tepuk P2K2. Temuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke.